Datanya ada alpha diversity, ada beta diversity, kayak gitu-gitu, Pak. Oke. Ada lagi, jadi pokoknya bingung ya. Ya, saya paham sih. Itu kan datanya kayak broke gitu. Dikasihin sekopok data yang bahkan belum pernah dijelasin di apa kelas seperti apa. Terus tiba-tiba suruh ngolah yang mana. Oke, ada pertanyaan lain? Yang lain selain Zahra sama Maulinda ini tidak ada masalah ya artinya? Sudah mulai mengolah data? Kurang lebih Sama, Pak. masalahnya sama, Pak. Oke, masalahnya sama. Oke, data record ya ini. Oke, kita lihat, coba kita lihat satu-satu. Kita mulai dulu dari Oke, sudah kelihatan lah ya. Yang saya Sudah, Pak. Oke. Jadi kita mulai dulu dari yang misalnya yang gumuk pasir ya. Nah kan saya kasihnya di zip kan ya. Nah zipnya itu diekstrak. Zipnya silakan diekstrak. Terus kamu buka, nanti ada ini result segala macam, ada raw data, clean data. Nah sebetulnya kalau nanti itu butuh satu workshop atau pelajaran panjang tersendiri lah, apa namanya, mengolah data mentah ini. Tapi yang kita lihat di sini, yang ingin saya inginkan dari kalian untuk menganalisisnya, itu nanti ada satu file zip lagi, 16sx bla 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 ini. Silahkan nanti Anda ekstrak ini, diekstrak, lalu dibuka. Nah, nanti dibuka sini ada file web Chrome gini, namanya report. Oke. Ada yang udah sampai sini? Ada yang sudah buka-buka sampai sini? Saya sudah, Pak. Sudah ya? Itu yang Novogen itu ya, Pak? Iya, udah dibuka. Udah dibuka filenya. Sudah, Pak. Sudah. Oke, kita buka. Sudah, Pak. Loh, kok nggak nyambung gambarnya? Nah, waktu kalian buka itu gambar-gambarnya kelihatan nggak? Apa nggak ada kelihatan gambar-gambar grafiknya? Kelihatan, Pak, ada. Kelihatan ya? Kelihatan. Malah tempat saya nggak kelihatan ya. Apa ya ini? Ya Allah, kok nggak nyambung ya? Bentar ya. Kemarin tak buka ada, kok sekarang tidak ada. Oke, saya nemu masalahnya bentar. Karena dia nyambungnya dari file yang lain. Saya cari file aslinya dulu. Oke.
Saya sudah dapat. Kayak gini ya tampilannya ya. Kelihatan nggak? Iya, Pak, kayak gitu. Nah. Oke. Nah, jadi di sini saya malah belum jelasin ini soalnya ya, apa si metagenomik itu ya. Gini aja wis. Lebih ke arah kalau yang areanya udah jelas ya, ketulis di Excel ya. PSD itu maksudnya Parangkusumo Sendun, Gumuk Pasir Parangkusumo area 1. Nah, area 1 itu yang paling dekat sama pantai. Yang kedua itu daerah intinya, daerah tengahnya. Nanti kalau butuh butuh file kayak lokasi pengambilan sampelnya saya kirim deh. Saya upload di Classroom nanti. Lokasi pengambilan sampel kayak koordinatnya sama gambaran lokasinya. Yang kedua ini lokasi intinya yang paling kering. Yang ketiga ini peralihan ke daratan, ke tanah yang non pantai. Nah, di sini kita akan melihat keanekaragaman bakterinya khususnya. Nah, di sini sebetulnya kemarin masih ingat kan yang 16S rRNA itu? Yang identifikasi berdasarkan 16S rRNA. Nah, saya kasih gambaran sekilas saja deh, biar nyambung ngomongnya tentang NGS. Oke. Nah, kemarin kan kita belajar, slide saya udah kelihatan kan ya? Iya, Pak. Iya, kelihatan. Kemarin kita belajar tentang pembacaan tunggal. Jadi maksudnya kita punya satu koloni bakteri, satu jenis bakteri, kita isolasi DNA-nya, kita baca 16S rRNA-nya. Nah, kalau kalau workflow-nya, kalau yang 16S rRNA itu di sini, kalau metagenomik, jadi kita ambil sampelnya itu sampel lingkungan. Bisa air, bisa tanah. Dalam hal ini kita kalau di Gumuk Pasir kita ambilnya pasirnya tentu saja. Lalu kita isolasi DNA total dari pasir itu. Nah, kalau jahe Balikpapan itu sampel tanamannya. Sampel tanamannya kita ekstrak keseluruhan DNA genomiknya, bagian daun, batang, dan rizomnya. Gambarannya seperti itu. Nah, ada alat namanya next generation sequencer. Jadi mesin PCR, basically mesin PCR yang bisa sequence keseluruhan sampel DNA yang ada dari suatu sampel. Jadi di sini kita udah punya genomik DNA di sini. Langsung kita PCR keseluruhan gen 16S rRNA-nya. Jadi nanti campuran berbagai organisme di situ karena primernya ini berlaku umum, general buat semua 16S rRNA. Jadi semua gen 16S rRNA-nya akan teramplifikasi. Mesin kita pakai yang ini, MISEC sepertinya. Jadi hanya daerah region V3 sampai V4. Jadi setelah kita dapat genomik DNA keseluruhan dari tanah, kita lakukan PCR dengan primer khusus yang daerah V3, V4. Nah, ini jadi genomik DNA ini macam-macam. Jadi nggak cuma bakteri. Jamur ya ada, serangga ada. Cuma kalau kita udah PCR di sini, yang teramplifikasi hanya bakteri. Lalu mesin ini akan mensequence keseluruhan tadi gen 16S yang teramplifikasi. Nah, nanti setelah itu amplifikasi dia akan menggolongkan berdasarkan OTU ini. Saya lupa OTU itu apa, taxonomic unit lah pokoknya. Nah, jadi OTU ini bisa dikatakan OTU ini menggambarkan satu taksa, satu golongan, satu bacaan yang berbeda. Nah,
Jadi kalau di sini ada 539 OTU, itu artinya ada 539 katakanlah jenis bakteri yang ada di sampel tersebut. Nah, kalau total teks ini adalah total hasil PCR yang dibaca, ada 132.000. Nah, yang merupakan takson atau dapat diidentifikasi merupakan jenis bakteri lah yang kita cari, itu ada 99.000 kalau dari gambaran ini. Nah, yang unik ada 32.000 sekian. Nah, yang dari 32.923 ini ternyata setelah diolah datanya itu termasuk dalam 539 OTU yang berbeda atau dapat dikatakan taksa yang berbeda. Di sini gambarannya. Kurang lebih konsepnya seperti itulah untuk si bacaan 16S tadi. Nah, jadi kalau kita lihat di gambaran di hasil ini, kalau kita lihat OTU-nya, nah rata-rata jumlahnya sama ya, yang total teks ini atau takson teks. Jadi jumlah data yang dibaca oleh mesin NGS-nya itu kurang lebih sama jumlahnya. Nah, tapi di sini yang kita perhatikan adalah OTU-nya yang menunjukkan jenis bakteri atau yang ada di sampel tersebut. Nah, kalau dilihat dari sekilas saja, keanekaragamannya paling tinggi yang mana? Yang PSD1, Pak. PSD1 ya. Paling banyak jenisnya itu dari PSD1. Nah, pembahasan di sini, kalau Anda dapat PSD1, Anda bebas. Silahkan Anda fokus ke PSD1 atau Anda boleh juga bandingin dengan yang lainnya. Tapi sudut pandang utamanya itu PSD1. Contohnya di sini PSD1 jumlah OTU-nya paling tinggi dibandingin yang lainnya. Kenapa? Kemungkinan alasannya apa? Nah, ini cukup unik juga karena apa namanya? Malah yang sebetulnya tanahnya paling subur, yang paling banyak vegetasinya itu yang ini. Tapi kenapa keanekaragaman bakterinya malah banyak yang di sini? Kayak gitu. Oke. Bisa jadi karena daerah ini misalnya, karena ini daerah pantai, paling dekat pantai, yang paling banyak dikunjungi orang itu malah ini. Jangan-jangan bakterinya itu kontaminasi dari orang atau bagaimana. Oke. Gambarannya kayak gitu. Langsung ini sih nggak agak sulit dibahas lah ya. Kalau nggak mau bahas ini nggak apa-apa. Saya nggak terlalu nggak terlalu concern ke sini. Nah, di sini yang agak lebih mudah dicerna. Kita lihat gambaran besar. Nah, ini adalah bakteri-bakteri yang paling spesies dan genus dan taksa lainnya yang paling dominan di sampel tersebut. Oke. Ini cuma ada campuran ya ini artinya. Oke, kita pindah ke sini dulu aja deh. Nah, ini gambar ini kira-kira gambarin apa? Nah, ini kalau Anda lihat Firmicutes, Proteobacteria ini tingkatannya apa kalau di bakteri? Family. Tingkatannya apa? Filum, divisi, kelas, apa family? Family ya, Pak. Kan. Kalau Firmicutes, Proteobacteria itu filum. Nah, jadi yang di sebelah kanan itu adalah susunan filum di keseluruhan sampel. Totalnya yang paling dominan adalah Actinobacteria, disusul Proteobacteria, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dominasi di setiap sampel. Nah, ini bisa dilihat nih. Bedanya apa? Ada kelihatan dominasi yang berbeda nggak di tiga ini? Di tiga sampel. Ada, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan nggak? Ada, Pak. Nah, ini silakan. Misalnya area 1 itu kan paling dekat laut. Kemungkinan salinitasnya paling tinggi. Paling banyak Proteobacteria. Kenapa?
terus daerah dibandingin dengan yang lainnya. Di sini tanahnya itu yang relatif lebih subur. Bener nggak di sini yang paling banyak firmicutes? Nah, di sini actinobacteria segala macam. Jadi ini ibaratnya kayak lebih ke apa ya? Saya minta kalian nggak usah susah-susah. Di sini kalian baca grafik aja. Lalu dihubungkan kayak nge-review paper aja sih. Kalau bandingin kondisi yang seperti apa, kalau dominasinya ini bagaimana dibandingin dengan literatur lainnya seperti apa. Kayak gitu. Terus ini apa? Berikutnya nih ada apa namanya? Ini heat map. Heat map-nya. Jadi kalau warnanya makin gelap itu dia kepadatannya makin tinggi. Nah, bisa dilihat. Ini PSD1, PSD2. Nah, kalau warnanya sama kayak gini artinya kurang lebih kepadatannya sama. Ini kepadatannya paling rendah. Nah, kalau dilihat dari gambar ini sekilas yang bisa disimpulkan apa? Ya, untuk ini genus ya, Lactobacillus, Bifidobacterium, segala macam. Yang overlap ditemukan di area 1 dan 2. Nah, kalau yang ini khas daerah 1, nanti ada yang khas daerah 3, ada yang khas daerah 2, ada juga yang ditemukan di daerah 2 dan 3, kayak gitulah ibaratnya. Nah, nanti silahkan ya dibahas aja lah kayak gitunya gimana. Nah, terus ini adalah indeks keanekaragaman. Silahkan nanti dibahas nilai segini itu artinya apa. Jadi indeks keanekaragaman Shannon, Simpson, segala macam. Saya nggak tahu kalian diajari di ekologi apa enggak. Saya nggak belajar ini. Ya, silahkan nanti dilihat maknanya. Oke, terus. Nah, ini diagram Venn O2 yang ditemukan di masing-masing daerah. Ada yang berpotongan. Nah, ini silahkan ini kalau kalian mau lihat data mentahnya, ini ada di folder yang ini. Nah, folder ini nanti kalian bisa lihat data mentahnya itu misalnya yang berpotongan di tengah-tengah ini siapa sih? Kayak gitu. Yang khas ada di PS daerah 1 siapa, daerah 2 siapa, daerah 3 siapa, silahkan. Lalu apa namanya? Beta diversity, segala macam. Nah, ini juga sama kepadatan filum paling ini sih kalau mau lihat dari ketiga sampel tersebut bakteri yang dominan apa, terus ya kalian bisa apa namanya dibahas kenapa si misalnya yang paling tinggi di sini siapa, yang lingkarannya paling gede, si nih Spingomonas ini. Nah, kenapa dia dominan di sini? Memang dia khas daerah pesisir atau daerah tinggal di daerah yang kering di pasir segala macam. Lalu Haladapatus Litoeus ini apa? Silahkan di explore lah. Utamanya dari file ini aja dan lebih ke arah dari susunan apa struktur komunitasnya yang ada di sini. Kayak gitu sih. Nah, yang dari yang magang sebelumnya kadang-kadang juga misalnya ditekankan ke misalnya keberadaan patogen atau ingin melihat pengaruh aktivitas manusia di situ. Nah, ini silahkan dilihat dari sini. Ada nggak yang dominan di bakteri-bakteri dominan di sini? Ada nggak yang asalnya dari manusia atau asalnya dari hewan? Artinya dia ada di situ bisa jadi dominan ya mungkin karena pengaruh aktivitas manusia. Lalu genus-genus apa namanya familinya ini, filumnya ini apakah terkait aktivitas manusia atau ada yang patogen atau ada yang bagaimana? Nah, di sini juga bisa
Anda menyoroti misalnya, lebih fokus ke arah, ada nggak dari bakteri dominan-dominan ini yang bermanfaat. Lalu di masa depan bisa kita isolasi. Kurang lebih seperti itu sih prinsipnya kalau untuk yang gumuk pasir. Oke. Gimana? Pak, saya izin itu ya, konfirmasi lagi. Berarti itu semua diagram atau grafik itu dimasukin semua ya berarti, Pak? Nggak harus sih. Dibahas semua? Nggak harus. Nggak harus. Nggak harus. Jadi kalian pilih aja. Misalnya ya, kalau saya yang barusan saya omongin tadi, Anda bisa hanya membahas grafik yang diagram yang ini. Lihat bakteri yang dominan siapa aja. Terus Anda mau menyoroti yang patogen yang mana yang dominan. Bisa. Atau Anda mau mengkaitkan grafik ini dengan tadi dominasi filumnya. Dan yang ini dominasi genus juga, seperti itu. Bebas sih. Kurang lebih kayak gitu. Pokoknya datanya dari situ, dari yang result tadi. Kalian mau menyoroti yang mana, bebas. Nah, tujuannya saya ngasih data, sekalian kalian belajar, itu ya kan kalian nemu data apa, walaupun nanti nggak masukin ke report kalian, ya kalian bisa googling data itu maknanya apa, terus pengolahannya gimana, dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Gimana? Ada pertanyaan? Pak Geri mau tanya. Silahkan. Iya Pak, jadi kan kalau yang tadi yang dibahasnya itu yang tentang daerah-daerahnya ya Pak, yang tentang lingkungannya. Nah kalau misalnya yang bagian jahe Balikpapan ini kan yang bagian-bagian tanamannya, itu untuk sistemnya bahasnya sama apa gimana ya Pak? Kalau saya masih kurang paham soalnya. Nah, sistemnya sama, bentar. Saya tak buka yang jahe Balikpapan dulu. Oke. Yang oke. Jahe Balikpapan filenya bisa dibuka? Bisa Pak? Bisa, Pak. Oke, kita buka dulu. Punya saya bermasalah. Nah, kalau jahe Balikpapan, kalau saya lebih ke arah kemarin bahasnya itu, bentar. Ini contohnya aja ya. Ini contohnya yang saya bahas, saya pernah presentasiin. Di sini saya bahas ini, di sini ada 35 genus yang tadi. Nah, rhizome, stem, batang, leaf, daun. Nah, sebenarnya ada satu lagi data tanah, soil ini. Nah, Anda bisa lihat di sini.
yang ini bakteri-bakteri ini kalau Anda lihat gimana sih dominasinya, jumlahnya kurang lebih. Ini ada di tanah, terus dia ada ditemuin di akar juga kan. Lihat apa warnanya ini, apa warna dari heat map-nya. Iya nggak? Iya, Pak. Nah, kayak gitu. Jadi Anda bisa bahas misalnya di sini satu sudut pandang, kalau yang rhizome misalnya. Ada genus ini kemungkinan asalnya dari tanah. Terus dilihat yang dari akar ini misalnya dia share dengan bakteri yang ada di batang, misalnya genus yang ini. Karena apa namanya, terus yang di batang dan daun share grup yang ini, itu kenapa misalnya? Karena misalnya bakteri-bakteri ini tuh asalnya nggak dari tanah, misalnya seperti itu. Apa nggak ada apa namanya? Ya tidak terkait lah misalnya kayak gitu. Terus Anda juga bisa bahas dari itu apa sama tadi apa jenis-jenis spesies yang dominan. Nah, Anda bisa bahas kayak gitu. Misalnya yang dominan itu saya nemu misalnya ini apa tadi apa genus Leliotia ini. Nah, dia itu ngapain sih? Nah, kaitannya dengan tanaman tuh kenapa sih dia bisa tinggal di tanaman tuh kenapa? Oh, karena dia termasuk plant growth promoting bacteria. Nah, terus fungsi lainnya apa di luar itu? Fungsinya apa terutama? Misalnya untuk menyediakan besi dan zinc untuk tumbuhan. Misalnya bakteri lainnya yang Rauteella ini dia untuk fiksasi dia bisa fiksasi nitrogen. Terus dia dapat dimanfaatkan untuk fungsi lainnya apa? Misalnya untuk bioremediasi, pestisida dan logam berat kayak gitu-gitu sih. Jadi kurang lebih ya sama sih pembahasannya kayak yang di bagian kayak yang di gumuk pasir tadi. Silahkan Anda bisa kaitkan. Kan ini ada data yang soil. Dia asalnya dari mana? Dia share dengan bagian tumbuhan yang mana? Terus kayak ini saya bandingin di keluarga jahe sebelumnya sudah ada riset kalau bakteri genus-genus ini dominan. Sama nggak jahe Balikpapan dengan apa namanya? Polanya sama nggak dengan keluarga jahe lainnya, misalnya seperti itu, atau dari genus Edlingera lainnya. Lalu misalnya juga Anda bisa lihat tadi spesies dominannya itu apa kaitannya, benar nggak dia umum ditemukan di tanaman? Apa fungsinya, apa peranannya? Kayak gitu aja sih kalau saya yang cukup sederhana untuk laporan yang ini. Gitu Nafi. Udah cukup membahas, menjawab belum? Udah agak punya gambaran sih Pak, tapi mungkin kayak masih emang perlu apa coba searching lagi biar agak paham lanjutannya gimana. Iya. Intinya adalah pokoknya sesederhana itu tadi pembahasannya pun nggak masalah. Itu sudah cukup membantu merefill apa namanya bagaimana susunan bakteri yang ada di situ, terus potensi bakteri yang ada di sampel-sampel gumuk pasir dan jahe Balikpapan tadi. Kayak gitu sih. Oke, Sarah mau nanya apa? Oh iya, Pak. Kan berarti ini sih saya mengulang pertanyaan jadinya. Berarti kan hasil yang grafik kan ada banyak. Berarti kan itu nggak semuanya dipakai kan, Pak? Cuman Ya. yang kita butuhkan aja. Soalnya kalau berdasarkan yang apa ini grafik OTU, kalau yang milih gumuk pasir tadi itu kan emang dia total apa ya warna merah itu total sampelnya itu kan sama. Jadi otomatis dia itu bisa ngebandingin keanekaragamannya gitu kan Pak dari hasil OTU-nya. Sedangkan kalau yang jahe ini ternyata warna merah itu jauh beda gitu Pak, ada kelihatan. Jadi kan saya nggak bisa membandingkan keanekaragamannya itu banyakan yang mana gitu dari yang akar batang gitu. Jadi kalau misal nggak dipakai gitu nggak apa-apa kan ya Pak? Nggak dipakai nggak apa-apa. Nah terus mana tadi saya juga ya itu ya nggak, misalnya kalau ini cuma kalian bilang aja di sini ada pembacaan O2-nya di sampelmu, kamu misalnya apa tuh rhizome ya kamu ya? Iya. Di rhizome itu dibaca 396 OTU. Ya kurang lebih jumlahnya sama lah dengan yang di stem iya. tapi jauh di bawah
yang tanah, ya wajar lah ya. Karena ini tanahnya tanah rhizosfer. Karena tanah rhizosfer jelas keanekaragaman bakterinya lebih banyak daripada bakteri endofit kayak gitu. Oh iya. Nah ini dominasinya, ini paling tinggi, ini Pantoia diversa ini. Nah ini apa? Gitu. Kenapa dia sampai setinggi ini itu? Apakah dia wajar ditemukan di situ, misalnya, ditemukan sebagai bakteri endofit? Nah, kayak gitu-gitulah. Iya, baik Pak, paham. Dominasi. Nah, ini bisa dilihat Proteobacteria dominan banget di sini. Apakah benar genus Proteobacteria itu dominan di endofit, terutama endofit jahe itu terutama dari golongan, apakah benar dari golongan Proteobacteria kayak gitu. Karena bisa dilihat di sini dominasinya sangat membagongkan kan, dibandingkan dengan misalnya kalau di tanah misalnya. Nah ini yang tadi grafik yang saya perlihatkan. Ya udah oke. Kurang lebih kayak gitu sih. Dibuat sederhana aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Aku mau tanya. Silahkan. Penasaran yang di bagian interactive view of species annotation yang heat map, kan saya sempat buka itunya, file. Terus di situ ada filter by counts per OTU. Nah itu tuh kan di situ dimasukkan 300 misal, terus diklik taksonomi. Saya penasaran aja kenapa keluarnya kayak cuma sekian, terus misal diganti angkanya juga yang keluar kayak nggak semuanya, itu gimana? Iya, penasaran aja sih saya. Yang sebelumnya, yang di atas, yang di bawahnya pada atas saya lupa. Nah ini yang bagian 4.1.2. 4.1.2. Iya yang ini. Kayak kenapa pas dipencet itu dia nggak keluar semua sampelnya gitu. Bener nge-link ke sini ya? Nah ini sejujurnya data-datanya belum saya apa-apain sih. Jadi saya belum mutaati ini juga. Saya juga sebenarnya sambil belajar sih. Di mananya? Oke, Pak. Di mananya deh? Bentar. Saya cek lagi. Di bagian di filenya terus ada tulisan to view the result in format of the web page, please click here. To view the result in format on the web page, please click here. Iya. Saya coba klik itu. Ya, saya nyambungnya ke sini sih. Saya enggak, Pak. Ya udah kalau nanya sekarang. Ya silakan deh, keluar sendirilah ya. Nah, kalau pengen lebih dalam lagi, silahkan baca paper yang bahas hasil NGS kayak gini. Dilihat dia bahas tiap datanya itu seperti apa. Kayak tadi beta diversity itu dia ngomongnya apa sih kayak gitu. Saya juga masih belajar, jadi saya belum bisa menyampaikan polanya, bahasa gampangnya seperti apa, tapi silahkan lihat di paper aja dia kalau ada data ini, bahasnya kayak gimana. OTU segini, itu maksudnya apa, bahasnya gimana. Gitu aja sih. Oke, Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Saya boleh nanya tugas nggak, Pak? Oh, tugas? Iya, di luar ini. Ya, silakan. Kan untuk yang bagian konteks yang nomor 1 kalau nggak salah. Nah itu kan udah ketemu konteksnya, tapi ternyata di sequence-nya tuh dia ada yang bukan ATGC, jadi kayak diganti jadi tulisannya W sama kalau nggak
Y gitu. Terus waktu di blast itu dia nggak bisa Pak, itu gimana Pak? Oh gitu. Kamu kontiknya kok masih ada Y-nya? Iya, saya juga bingung. Gini, Udah kalau ngikutin video. Silakan di ini aja, silakan di apa namanya? Y itu kan saya lupa Y itu apa sih pilihannya nukleotidanya? Sebenarnya kalau itu biasanya dia misalnya nukleotida di atas sama bawahnya itu beda gitu Pak. Oke. Itu mungkin saya ada salah kali ya. Ini aja. Kalau saya sih kalau ada Y, kalau ada yang pilihan alternatif kayak gitu Y sama A, kalau saya pilih yang kalau dia ada di itu panjangnya berapa sih totalnya? Totalnya Total panjangnya 1000 berapa ya saya lupa. katakanlah 2000 lah ya. Katakanlah 2000. Kalau saya kasarannya misalnya nukleo Y itu saya lupa. Y itu misalnya katakanlah Y itu kalau nggak AT ya. Misal gitu. Misalnya A atau T. Nah, misalnya di pembacaan primer forward A, di pembacaan primer reverse T, kalau nomor 1 sampai 1000 bagian depan, separuh ke depan, saya pilih yang pembacaan forward. Kalau separuh ke belakang, saya pilih bacaan reverse kayak gitu. Kasarnya. Paham nggak? Oh, apa saya lupa itu ya? Ngebalik ya, Pak? Iya, mungkin kamu lupa ini lagi. Lupa reverse complement. Iya. Nah, nanti Terima kasih, Pak. Ada lagi nggak? Sudah mau berakhir nih. Kalau tidak ada ya kita akhiri. Nggak ada? Dari saya sudah cukup, Pak. Oke, ya udah. Kalau gitu, semoga yang lainnya juga udah paham. Jadi selamat mengerjakan. Nanti kalau ada yang ditanyakan lagi ya WhatsApp aja lah. Bisa di WhatsApp aja. Nanti informasi tambahan tak upload di Classroom. Oke, saya tutup.